sabar dan nanti Selamat pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh bertemu kembali pada hari ini, Senin 12 Agustus 2024. Tentu kita akan memulai aktivitas kita. Namun sebelumnya, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami di hari ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu bagi kami ya Tuhan. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat harian kita hari ini Senin 12 Agustus 2024 diambil dari Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya memilih judul renungan pada hari ini, terang yang mengusir kegelapan. Terang yang mengusir kegelapan. Inilah yang diungkapkan oleh Yohanes pada waktu dia menjelaskan tentang maksud kedatangan atau kehadiran Yesus di dunia ini. Yesus digambarkan sebagai terang yang datang dari Allah. Terang yang turun dari surga dan hadir di dalam dunia ini. Dunia yang digambarkan sebagai tempat yang penuh kegelapan. Dunia yang masih dalam kegelapan itu, ketika Yesus sebagai terang datang ke dalamnya, lalu terjadilah pertentangan antara terang dan gelap itu. Pada waktu Yesus datang ke dunia ini, Ia membawa suatu kekuatan yang tidak terkalahkan. Pada akhirnya, terang yang tidak terkalahkan itu menang atau mengalahkan kegelapan dunia yang digambarkan jahat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada ayat renungan hari ini dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Apa pesan yang bisa kita petik dari firman Tuhan pada hari ini? Pertama, orang-orang yang membenci kebaikan berlindung dalam kegelapan. Artinya, jika ada orang yang mempunyai perbuatan jahat, pasti takut akan terang. Setiap orang yang mencintai kegelapan akan menyembunyikan diri dari terang. Padahal mereka tahu bahwa manusia tidak mungkin dapat menyembunyikan sesuatu dari Allah. Mengapa? Karena sinar terang atau cahaya terang yang datang dari Allah akan memasuki setiap sudut kegelapan
sehingga semuanya akan disingkapkan. Kedua, jika manusia masih hidup dalam kegelapan, berarti dia atau mereka dengan sengaja menolak Yesus Kristus. Padahal Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Di sini Yesus menyingkapkan bahwa ia datang dengan terangnya agar manusia tidak lagi tinggal dalam kegelapan. Karena orang yang berjalan dalam kegelapan tidak akan mengetahui arah perjalanannya. Artinya, tanpa Yesus Kristus, siapapun tidak akan dapat melihat atau menemukan jalannya. Ia atau mereka pasti tersesat. Yesus adalah terang yang menunjukkan jalan bagi kita umatnya, dan yang menerangi setiap jengkal dari jalan tersebut. Ketiga, hidup tanpa Yesus Kristus adalah hidup dalam kegelapan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita menerima kehadiran Yesus agar arah dan tujuan hidup kita menjadi terang bagi kita semua. Marilah kita menyerahkan diri dan hidup kita hanya kepada Yesus Kristus, agar sinar terangnya tetap memancar dan bercahaya bagi kita pada saat ini, maupun bagi anak cucu kita atau generasi yang akan datang. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami, dan juga atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Berkatilah firman-Mu bagi kami Tuhan, agar kami bersuka cita, dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pada pagi ini kami mengingat saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasihi, yang dalam keadaan berduka. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka. Yang dalam keadaan sakit ya Tuhan, biarlah mereka boleh memperoleh pemulihan dan kesembuhan. Biarlah mereka juga tetap dalam pengharapan yang hidup, bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Jika ada Tuhan di antara mereka yang pada hari ini atau minggu ini akan menjalani tindakan dari dokter, biarlah itu semuanya membawa kebaikan bagi mereka, membawa pemulihan dan kesembuhan bagi mereka semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga dari orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan mereka semuanya Engkau berkati, dan mereka boleh dengan sukacita, dengan damai sejahtera mendampingi orang-orang anggota keluarga yang dalam keadaan sakit. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam pergumulan hidup. Biarlah mereka tidak putus asa, tetapi dalam iman yang semakin teguh akan melangkah maju dan juga memohon pertolongan dari Tuhan. Sertailah mereka Tuhan, dan juga kami sepanjang hari ini berserah diri ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang memimpin dan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.